kalian akan belajar tentang makhluk hidup, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, kalian masih belajar di rumah, tidak ke sekolah, karena kita harus mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak keluar rumah, menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bergerak, bisa bernafas, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan membutuhkan makanan dan air serta peka terhadap rangsang. Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, pernahkah kalian bernyanyi jejak di dinding? Mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Jejak di Dinding. Di lagu manakah yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup pada jejak? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat dalam lagu Jejak di Dinding yaitu diam-diam merayap. Karena jejak bergerak dengan cara merayap di dinding. Selain hewan jejak, ada ikan. Ikan bagaimana kalau bergerak? Ikan bergerak menggunakan siripnya. Tanpa sirip, ikan tidak dapat berenang di dalam air. Maka ikan bergerak menggunakan sirip. Contoh lain dari manusia. Bagaimana sih manusia bergerak? Cara manusia bergerak yaitu dengan berjalan ataupun berlari. Contoh selanjutnya pada tumbuhan. Apakah tumbuhan bisa bergerak? Tumbuhan bisa bergerak, yaitu ketika ada cahaya matahari, mereka akan bergerak ke atas menuju arah cahaya matahari. Sedangkan akar akan turun ke bawah bergerak menuju arah gravitasi. Untuk lebih lanjut, kalian akan menonton video pada berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernafas atau biasa disebut dengan respirasi. Kita contohkan pada manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru. Dan untuk yang hewan, kita contohkan ke ikan. Ikan hidup di air, bernafas menggunakan insang. Untuk hewan yang lain, kita cari kucing. Nah, kucing itu bernafas dengan paru-paru. Untuk tumbuhan, apakah bisa bernafas? Ternyata tumbuhan juga bisa bernafas, yaitu ketika tumbuhan memerlukan udara akan masuk ke bagian-bagian tertentu pada tumbuhan,
yaitu di bagian daun, di bagian akar, dan di bagian batang. Selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu makhluk hidup selalu tumbuh. Tumbuh artinya bertambahnya tinggi dan bertambahnya berat. Kita contohkan ke manusia. Ketika kita masih bayi, terus kita tumbuh tinggi, belajar merangkak, belajar berjalan, terus kita tumbuh menjadi anak-anak, kita sekolah di TK, terus berjenjang ke SD, SMP, SMA, pasti tinggi kita akan selalu tumbuh. Ada hewan, ternyata hewan juga bisa tumbuh, yaitu ada ayam. Induk ayam betina akan bertelur, terus telurnya menetas menjadi anak ayam, terus tumbuh menjadi ayam dewasa dan siap untuk berkembang biak. Contoh selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan juga bisa tumbuh. Kalian sudah lihat video tentang pergerakan tumbuhan kan? Nah, di situ semakin hari tumbuhan juga semakin tinggi. Tumbuhan juga semakin tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Cara berkembang biakan makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kita contohkan pada hewan dulu. Hewan ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kita contohkan yang lain, yaitu kita ambil contoh dari cicak. Cicak juga bertelur. Terus apalagi? Ikan juga bertelur. Dan contoh melahirkan pada hewan, yaitu ada sapi, ada kuda, ada gajah, dan lain-lain. Untuk berkembang biakan pada manusia juga dengan cara melahirkan. Ibu kalian setelah mengandung 9 bulan pasti akan melahirkan kalian. Nah, untuk contoh pada tumbuhan itu juga mengalami perkembangbiakan, yaitu dengan cara alami dan juga dengan cara buatan. Dengan cara alami yaitu ada tunas dan ada biji. Contoh dari tunas yaitu pohon pisang. Dan untuk contoh pada biji yaitu ada mangga, ada jeruk, dan lain-lain. Untuk yang buatan yaitu dengan bantuan manusia dengan cara campur atau stek. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu membutuhkan air dan membutuhkan makan. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan juga membutuhkan air. Kita contohkan pada manusia. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk dimakan, diolah, dan bisa dimakan. Manusia juga membutuhkan air untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, untuk cuci baju, dan lain-lain. Hewan juga membutuhkan makanan dan air. Hewan juga dapat mengambil tumbuhan sebagai makanannya, yaitu seperti kuda, sapi itu memakan tumbuhan. Selain manusia dan hewan, ternyata tumbuhan juga memerlukan makanan dan air. Namun tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri, yaitu dengan cara fotosintesis. Tumbuhan membuat makanannya sendiri itu membutuhkan
karbon dioksida. Air diserap melalui akar, sedangkan karbon dioksida itu diambil dari stomata atau yang disebut mulut daun dan batang, dan pada batang yang disebut lentisel. Fotosintesis itu hanya bisa pada tumbuhan yang memiliki warna daun yang memiliki warna hijau, karena ini disebut dengan klorofil atau yang disebut zat hijau daun. Klorofil ini digunakan untuk membuat makanannya dengan cara mengikat cahaya matahari. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Namun, di sisi lain kebutuhan pada makhluk hidup juga harus terpenuhi agar bisa bertahan hidup, yaitu ada makanan. Manusia khususnya itu membutuhkan makanan sebagai energi. Tanpa adanya makanan, pasti manusia akan lemas karena tidak bisa beraktivitas untuknya, yaitu makhluk hidup membutuhkan air untuk minum, untuk mandi, dan sebagainya. Air ini juga berguna untuk makhluk hidup agar tidak dehidrasi atau kekeringan. Nah, untuk kebutuhan yaitu udara. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Hewan dan manusia membutuhkan udara untuk bernafas, sedangkan tumbuhan membutuhkan udara untuk fotosintesis. Kebutuhan makhluk hidup selanjutnya yaitu cahaya matahari. Manusia dan hewan itu membutuhkan cahaya matahari untuk menghangatkan tubuhnya, sedangkan pada tumbuhan yaitu untuk fotosintesis. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup agar tidak terkena hujan atau terik matahari. Begitupun pada hewan. Hewan juga memiliki tempat tinggal untuk melindungi dirinya dari hewan buas dan yang lain-lain. Untuk tumbuhan, tempat tinggal juga penting, karena ketika tumbuhan tidak tinggal di tempat yang semestinya, pasti tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Kita contohkan pada manusia. Ketika kalian terkena sinar matahari, pasti kalian akan langsung dengan cepat menutup mata kalian agar terhindar dari sinar matahari yang menyengat. Nah, ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Contoh yang lain yaitu pada tumbuhan. Kita contohkan pada bunga putri malu. Ketika kalian sentuh daunnya, pasti dia akan muncul. Nah, itu yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Ketika dia terkena sentuhan, pasti dia akan muncul. Contoh untuk hewan yaitu kaki seribu. Kaki seribu ketika dia disentuh oleh manusia atau hewan yang lainnya, pasti dia akan otomatis menggulung tubuhnya. Hal ini untuk melindungi dirinya dari hewan buas. Setelah kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tadi, kalian bisa melihat gambar di bawah ini. Nah, sudah kalian lihat kan? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Ciri-ciri makhluk hidup pada gambar tersebut yaitu tumbuhan memerlukan air. Jadi kegiatannya ibu menyiram tanaman. Yang kedua yaitu ayam juga memerlukan makanan. Jadi di gambar ayah dan Siti sedang memberi makan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu ayam berkembang biak. Maka di gambar
Smart City. Yang kelima, ayam memerlukan minuman, jadi ada tempat main minum. Yang terakhir yaitu hewan bergerak, ada ayam nampak menuju makanan. Anak-anak, itu tadi materi kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WA atau langsung WA kepada Bu Ika. Materi akan Ibu berikan kepada orang tua kalian. Kalian tetap di rumah, tetap belajar di rumah, tidak keluar rumah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.